Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Materi hari ini adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak yang beradab. Jadi anak yang sopan itu kata lainnya adalah anak yang beradab. Jadi anak yang beradab itu artinya anak yang punya akhlak. Sebagaimana engkau diwajibkan mengagungkan Tuhanmu, maka engkau diwajibkan pula mengagungkan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, maka kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Dan memenuhi hatimu dengan kecintaan kepadanya. Jadi kita harus juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus lebih mencintainya daripada mencintai kedua orang tua dan diri sendiri. Jadi tingkatannya itu kita cinta Allah. Setelah kita cinta Allah, terus yang kedua kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru orang tua. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah yang mengajarkan kita tentang Islam. Jadi Rasulullah diutus menjadi Rasul, menyampaikan ajaran Islam supaya kita paham bahwa ini yang benar, ini yang salah, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Allah. Jadi kita tidak bisa langsung kenal Allah, harus lewat ajaran Nabi Muhammad. Olehnya itu kita harus bersyukur dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Nabi Muhammad mengajarkan kita mana yang halal dan mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Karena Rasulullah juga diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang mulia. Bahkan menjadi contoh dalam perbuatan. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu kalau mengajar kepada sahabatnya tidak boleh main-main.
marah Nabi Muhammad kalau Rasulullah sementara bicara, terus sahabatnya bicara juga. Jadi Nabi Muhammad itu kalau Rasulullah bicara tentang ilmu, terus sahabatnya tidak memperhatikan, kemudian hanya main-main, Rasulullah marah. Kenapa marah? Nabi karena ini bicara ilmu. Bicara ilmu itu bicara paham. Jangan nanti ketika dijelaskan kemudian tidak paham. Makanya Nabi marah kalau bicara tentang ilmu, kalau ada yang main-main. Sama dengan kalau di sekolah. Kalau guru menjelaskan tidak boleh main-main, tidak boleh bercerita, tidak boleh kore sana kore sini. Harus dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh guru. Kenapa? Karena kalau kita bermain, sementara yang dijelaskan oleh guru adalah ajaran Nabi, maka Nabi marah sama kita. Rasulullah itu menjadi contoh. Bahkan Rasulullah memiliki akhlak yang paling mulia. Beliau tidak sombong, beliau santun, hormat, lembut. Tapi Rasulullah bisa keras, bisa marah kalau orang menantang aturan-aturan dari Allah. Jadi kita boleh hormat, tapi kalau melanggar aturan-aturan, melanggar perintah Allah, kita marah. Misalnya, sholat itu wajib, tidak dikerjakan berdosa. Kalau ada tidak sholat, orang tua harus marah kalau ada anaknya tidak sholat. Kenapa? Karena sholat itu perintah Allah, bukan perintah orang tua. Ya, bukan perintah orang tua, tapi perintah Allah supaya orang sholat. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita harus mengikuti kehidupan Nabi, mendengarkan atau mengamalkan nasihat Nabi. Itu sebagai cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kemudian yang berikut, ada pertanyaan tentang Nabi Muhammad. Jadi ajukan pertanyaan tentang Nabi Muhammad. Silakan, saya bertanya. Saya. Nabi Muhammad pernah di angkasa 7 lapis ke atas. Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Palestina diangkat ke atas langit. Naik di atas langit ke-7. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Jadi Isra Mi'raj itu adalah Nabi dipanggil, diangkat ke atas langit, di langit ke-7 untuk menerima perintah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, itu pun Nabi juga diperlihatkan oleh malaikat Jibril tentang surga. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan juga tentang neraka. Jadi semua ada penghuninya. Makanya Nabi itu berdoa supaya kita semua ini dimasukkan dalam surga. Karena Nabi itu cinta dengan kita. Sehingga berdoa dalam sholat untuk kita semua. Itu peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi diangkat ke langit ke-7. Hanya dalam waktu 1 malam.
Ada lagi? Saya. Muhammad dulu. Tentang Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada bulan berapa dan tanggal berapa? Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita buka sejarah tanggal 27 Rajab. Ya. 2000 tahun 20 tahun tanggal 27 Rajab. Beliau Isra Mi'raj. Melaksanakan Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum hijrah ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan sekaligus menghibur Nabi. Kenapa dihibur Nabi? Karena waktu itu Nabi lagi bersedih, tahun penuh kedukaan, karena pada tahun itu meninggal istrinya, dan meninggal pamannya, meninggal istrinya, sehingga Nabi sedih. Lalu dihibur dengan perjalanan menerima perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Iza lagi. Saya. Nabi apa yang masuk neraka baru itu diangkat Nabi yang lain? Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan, manusia mulia. Jadi dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terjaga dari kesalahan. Jadi kalau Rasul ketika melakukan kesalahan langsung Allah tegur lewat malaikat Jibril. Jadi surga itu ada tingkatannya, ada surga khusus Nabi dan Rasul. Begitu. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul masuk neraka. Cuma pernah Rasul lihat api neraka, dikasih lihat. Jadi Nabi Muhammad dikasih lihat di bawah sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu neraka tingkat 1, ini neraka tingkat 2, ini neraka tingkat 3. Ini semua penghuninya. Nabi lihat ada orang dipukul kepalanya, hancur. Nabi tanya, kenapa itu ya Rasul, ya Jibril? Jibril bilang, oh itu orang yang disuruh salat tapi tidak mendengar, sehingga kepalanya dipukul, disiksa di neraka. Kemudian Nabi lihat lagi di neraka orang dibakar api. Habis dibakar, terbakar lagi, tiada berhenti, terbakar terus. Nabi tanya, ya Jibril, siapa itu yang dibakar terus api neraka? Jibril bilang, oh itu orang yang durhaka sama ayah ibu. Maksudnya orang yang berdosa kepada kedua orang tua. Makanya tidak boleh kita durhaka, tidak boleh kita berdosa dengan orang tua. Kenapa? Karena siksaannya adalah dibakar api neraka. Jadi banyak penghuninya di neraka itu, macam-macam dosanya. Nabi dikasih lihat, ini penghuninya. Ada juga digunting lidahnya. Nabi tanya, kenapa dipotong lidahnya? Jibril bilang, oh itu yang suka berbohong, suka mengejek, suka menfitnah, maka di lidahnya dipotong. Ada juga manusia dimakan ular. Nabi tanya, siapa itu Jibril? Jibril bilang, oh itu orang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan dan dia wajib berpuasa tapi dia tidak berpuasa.
Ada lagi? Iza. Nabi apa yang Nabi apa yang pernah bingung? Ya, nabi itu macam-macam mereka punya ujian, ya. Ada nabi yang diuji menghadapi orang yang melawan nabi, misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, terus diejek dia sebagai orang gila, terus disuruh bikin kapal di atas gunung. Jadi Nabi Nuh bingung, bagaimana ya Allah saya bikin kapal di atas gunung? Allah bilang, buat saja, ini perintah. Karena Nabi Nuh buat kapal di atas gunung. Akhirnya orang tambah ejek lagi Nabi Nuh. Kenapa bikin kapal di atas gunung? Orang bikin kapal itu di pinggir pantai. Akhirnya setelah jadi kapal, maka turunlah hujan lebat. Allah turunkan azab sama orang yang tidak mendengar Nabi Nuh. Baru Nabi Nuh tahu, oh ini sebabnya diperintahkan buat kapal di atas gunung. Supaya Allah menyelamatkan orang-orang beriman di dalam kapal. Baik, kita lanjut. Sopan santun di dalam rumah. Ini penting ini. Setiap anak wajib memperhatikan sopan santun di dalam rumahnya. Harus sopan, harus santun, dan dengan menghormati kedua orang tua. Harus itu wajib. Apa hukumnya? Wajib. Wajib menghormati orang tua. Kemudian menghormati saudara laki-lakinya. Jadi punya saudara laki-laki harus dihormati. Kemudian menghormati juga saudara perempuannya. Itu wajib itu. Jadi kalau tidak menghormati, berdosa. Bahkan kita juga harus menghormati setiap orang di dalam rumah. Apakah nenek, ya kan? Om. Ia tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat marah. Jangan kita membuat orang marah. Ya, kita bikin kata-kata, kalimat, ucapan, akhirnya orang marah. Itu tidak boleh, itu dilarang. Sehingga dia menjadi marah. Dan tidak boleh melawan kepada saudaranya yang lebih tua. Tidak boleh melawan. Berdosa. Kemudian tidak boleh bertengkar dengan saudaranya yang kecil. Nah, itu juga berdosa. Jadi kalau yang kecil melawan yang besar, terus yang besar bertengkar sama yang kecil, berarti sama-sama berdosa. Besar dapat dosa, yang kecil dapat dosa. Sehingga tidak boleh saling mengganggu. Apabila bermain, maka ia bermain dengan teratur. Ya. Tidak boleh bermain sambil teriak-teriak. Ya. Karena itu tidak pantas dilakukan. Kalau bermain yang teratur. Jangan teriak-teriak ya. Apalagi kalau di dalam rumah ada orang sementara tidur atau ada yang sakit, itu tidak boleh kita teriak-teriak. Harus kasih tahu. Ya, dikode. Jangan juga bertegur dia yang beribut. Temannya beribut, saudaranya beribut, dia juga beribut, teriak. Itu juga tidak boleh. Dikode. Supaya jangan Apalagi sopan santun di rumah. Kita harus memelihara barang-barang di rumah.
Itu namanya sopan santun di dalam rumah juga. Jadi kalau ada barang-barang disimpan baik-baik tempatnya. Ya, ditaruh di tempat yang bagus. Itu namanya sopan santun di dalam rumah. Tidak boleh menghancurkan atau memecah barang-barang. Tidak boleh merusak. Jadi kalau ambil barang pelan-pelan. Tidak boleh kasar. Kenapa kalau kasar nanti rusak. Termasuk juga tidak boleh menutup pintu kuat-kuat. Ya, tidak boleh. Nanti orang kaget. Jadi harus pelan-pelan ditutup. Tanaman tidak boleh dirusak. Binatang tidak boleh disiksa. Misalnya punya kucing atau punya ayam, maka harus diberi makan, dikasih minum, dan tidak boleh mengganggunya. Paham ya? Ada pertanyaan? Saya Ya, Iza. tidak boleh tisu dibongkar-bongkar. Oh iya, tisu itu adalah untuk dipakai lap. Misalnya yang kotor kan? Jadi itu tisu digunakan secukupnya. Tidak boleh juga banyak-banyak. Jangan cuma mau dipakai sedikit, ambil 3, 4, 5. Itu tidak boleh. Itu namanya boros. Boros itu temannya. Ingat itu, orang kalau boros itu temannya setan. Kita harus hemat. Pakai barang hemat. Ya kan? Pakai air mandi juga hemat. Tidak boleh boros. Karena boros itu temannya setan. Ingat itu. Ada lagi bertanya? Saya. Ya. Nggak boleh kita batu tuduh orang. Oh iya. Tidak boleh batuduh kalau tidak ada buktinya. Berdosa. Harus ditanya baik-baik. Kamu lihat barangku di sini. Kalau dia bilang, oh tidak. Sudah, jangan dipaksa. Kau ambil. Itu namanya menuduh. Karena tidak ada bukti. Nah, kalau tidak ada bukti, maka hukumnya berdosa. Kecuali kamu lihat. Kalau kamu lihat, bilang, tadi saya lihat kau ambil. Nah, baru kemudian harus mengaku. Kalau tidak mengaku berarti berbohong. Ada lagi bertanya? Saya. Ya. Kalau berbohong apa dosanya? Itu tadi siksaannya. Lidahnya digunting di neraka. Karena kita harus jujur. Kemarin kan sudah kita jelaskan tentang orang jujur. Nabi Muhammad itu terkenal orang jujur. Nabi tidak berbohong. Sehingga dipercaya oleh orang-orang. Ada lagi? Saya Iza. tidak boleh tidak boleh barang-barang kayak barang-barang tali baru itu mau dipakai pas dipakai tidak ada mau biar dia barang mahal dipakai baru itu tidak dipakai itu disimpan sembarang. Iya. Jadi kalau punya barang harus disimpan baik-baik supaya tidak hilang. Karena kalau hilang beli lagi kan rugi lagi. Jadi menjadi boros. Nah, kalau boros itu temannya setan. Ada lagi? Saya. Ya. Nabi waktu kecil pernah main. Oh ya, Nabi itu bermain juga seperti kita. Bahkan main kejar-kejaran sama temannya di padang rumput, di padang pasir. Biasa kalau waktu masih kecil, Nabi itu dia pelihara kambing. Jadi dia pelihara kambing, bawa kambing di rumput-rumput supaya makan. Kemudian Nabi dibayar sama yang punya kambing. Jadi Nabi itu waktu kecil sudah pintar cari uang. Kenapa? Karena dia tidak ada orang tuanya kan. Orang tuanya
meninggal. Bahkan bapaknya, ayahnya Nabi itu meninggal sebelum Nabi lahir. Jadi Nabi Muhammad itu masih dalam perut. Tapi bapaknya sudah meninggal. Jadi sudah jadi anak yatim. Pas umur 4 tahun, ibunya meninggal juga. Jadi sudah jadi anak yatim. Ya, coba lihat, umur 4 tahun, Nabi sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Jadi Nabi itu cuma bermain dengan anak-anak tetangga. Tinggal dengan kakeknya. Jadi kakeknya yang kasih besar Nabi. Jadi Nabi itu sabar ya. Dari kecil sudah dididik oleh Allah untuk menjadi orang sabar. Jadi kalau Nabi sabar, kita juga harus jadi orang sabar. Jangan minta apa-apa, minta ini langsung ada. Minta ini langsung ada. Harus sabar. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada besok malam dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil Amin. subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Semangat.